Shalom, Bapak Ibu Saudara semua. Saya berdoa semuanya baik dalam berkat Tuhan, yang diberkati boleh lambaikan tangan, saudaraku. Nah, baik, puji Tuhan. Hari ini kita akan kembali belajar tentang attitude, ya, yaitu sikap, saudara. Beberapa waktu yang lalu, saya selalu mengajarkan tentang pentingnya kita memiliki sikap yang benar, sikap yang baik, dan hari ini kembali akan memperlengkapi, mengajar kita, saudaraku, agar kita selalu memilih sikap yang benar, sikap yang tepat. Karena hidup kita adalah refleksi dari sikap kita, saudara. Dan sikap yang positif itu akan menjadi paspor yang bisa membawa saudara dan saya ke hari depan yang lebih baik. Kita akan melihat dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7, ayat yang sudah sering kita dengar, bagaimana Tuhan berkata kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara, perhatikan apa yang dikatakan di kalimat terakhir, Tuhan melihat hati. Ya, tetapi saya mendapatkan pengertian bahwa jangan hanya berhenti atau jangan hanya berkata Tuhan melihat hati, selesai. Enggak, saudaraku. Tetapi mari kita renungkan ketika ayat ini berkata Tuhan itu melihat hati. Hati yang bagaimana? Ya, hati kita sudah benar apa belum? Sudah baik apa belum? Kalau Alkitab berkata Tuhan melihat hati, ayo kita segera periksa hati kita. Kita harus menjaga hati kita supaya hati kita itu layak untuk dilihat oleh Tuhan, saudara. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya melihat dalam terjemahan Amplified Bible ini bagus terjemahannya, ya. Jagalah hatimu melebihi apapun yang bisa kau jaga. Sekarang pertanyaannya gini, apa yang hari-hari ini dijaga sungguh-sungguh oleh orang-orang? Ya, apa yang hari-hari ini sungguh-sungguh dipegang, dijaga sampai orang lakukan apapun ya untuk menjaga miliknya, untuk menjaga hartanya, sesuatu yang dianggap paling berharga. Nah, ayat ini berkata, jagalah hatimu itu melebihi apapun yang bisa kau jaga. Kalau ada orang yang kalau punya barang, itu dijaga sungguh-sungguh. Ya, sampai kalau barangnya itu kesenggol atau sampai lecet, bahkan dia bisa kehilangan mood, kehilangan sukacita gara-gara barangnya itu rusak, saudaraku. Ya, kita semua jaga barang gitu. Tetapi ada orang-orang tertentu yang sampai sedemikian. Ada orang yang jaga hartanya, jaga uangnya, sampai kehilangan uang itu seolah-olah kehilangan segala-galanya. Apakah kita menjaga hati kita seperti itu, saudara? Jagalah hatimu melebihi apapun yang bisa kau jaga. Ayo perhatikan ini, saudaraku. Ya, ketika kita menjaga hati kita murni, akan bisa membawa kita itu melampaui boundaries, melampaui batasan-batasan dalam kehidupan kita. Hidup Anda akan jauh lebih maju. Katakan amin, saudaraku. Hidup Anda akan jauh lebih luas. Hidup Anda akan jauh lebih berkualitas. Ada kata terpancar di sana, saudaraku. Artinya ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ketika kita menjaga hati kita. Terpancar artinya melampaui batas. Ya. Dengan cara kita menjaga hati kita itu tetap murni dan bersih. Next. The heart of your problem is the problem of your heart.
Jadi inti atau jantung inti dari masalahmu itu adalah masalah hatimu. Jadi ternyata semua masalah yang ada itu bermuara atau dimulai dari masalah dalam hati seseorang, saudara. Karena itu saya percaya kalau Tuhan berulang kali ingatkan, ajarkan kita untuk kita menjaga hati, itu memang sesuatu yang sangat penting bagi kita, saudara. Ya, sikap saya akan menentukan ketinggian terbang saya. Next, ya, saudara mau terbang tinggi? Amin, saudaraku. Anda mau melesat lebih tinggi? Alkitab berkata, kita itu seumpama burung Raja Wali yang naik tinggi dengan kekuatan sayapnya. Yang mau terbang lebih tinggi, katakan amin, saudaraku. Artinya hidup kita melesat lebih tinggi, di bawah Tuhan lebih tinggi lagi. Saudara, singkirkan teori-teori yang membuat kita bisa maju atau berhasil. Artinya itu singkirkan dulu. Tetapi yang utama, mari saat ini kita perhatikan hal-hal ini, saudaraku. Ya, Anda seharusnya mengembangkan sikap respon daripada reaksi. Nah, apakah beda respon dengan reaksi, saudara? Apa bedanya respon dengan reaksi? Ayo, jujur, seringkali kita melakukan yang mana? Respon atau reaksi? Ya, respon itu lebih baik daripada reaksi. Respon itu adalah menyadari bahwa kita itu punya pilihan sebelum kita itu bereaksi, saudaraku. Ya memang ini tidak mudah. Kita harus terus belajar untuk selalu merespon dengan baik. Ya, kata reaksi itu adalah artinya kembali, aksi itu sesuatu yang terjadi. Jadi ketika sesuatu datang dalam kehidupan kita atau ketika orang memperlakukan kita dengan kurang baik, dan ketika Anda bereaksi, tidak berespon, maka reaksi itu adalah tadi kembalinya sesuatu yang terjadi kepada kita. Ya, kalau respon itu adalah hal yang benar, tetapi kalau reaksi itu seringkali salah. Kenapa? Karena dikuasai oleh emosi kita. Bahkan dikuasai ketika orang mengalami luka hati, luka batin, hal itu akan menguasai kehidupannya, saudaraku. Ya, saudara, masalah persoalan itu kan terjadi hanya beberapa saat. Namun kadang orang memilih sikap yang salah dengan memberikan reaksi yang salah, saudaraku. Padahal hanya untuk masalah yang sifatnya hanya sementara. Perhatikan. Masalah sementara, jangan sampai kita mengambil reaksi yang keliru. Ya, ayo kita belajar bersama-sama untuk mengembangkan sikap respon daripada reaksi. Berikutnya, bukan apa yang terjadi pada saya, tetapi apa yang terjadi, perhatikan, di dalam saya. Saya memberikan contoh ya. Sebenarnya tidak banyak berbeda antara sukses dan gagal, ya. Tetapi yang menjadi persoalan adalah kita itu seringkali salah dalam memaknai kegagalan. Ada banyak statement yang berkata tentang kegagalan. Kegagalan itu adalah awal dari kesuksesan, ya, pintu belakang dari sukses. Tetapi seringkali orang benar-benar mengalami kegagalan. Kenapa? Karena dia gagal untuk memaknai arti kegagalan itu sendiri. Saudara, perhatikan yang saya katakan ini, saudara. Yang membuat Anda tenggelam itu bukan karena Anda itu kecemplung air, tetapi karena Anda nggak mau keluar dari air. Makanya tenggelam, saudaraku. Ya, jadi kalau berbicara tentang sukses atau gagal, setiap orang bisa mengalami hal itu. Tetapi hari ini kita belajar, kegagalan itu tidak selamanya buruk. Kegagalan itu tidak selalu jelek loh, saudara. Apa benar sih, Pak? Kegagalan itu kok nggak selalu buruk, nggak selamanya jelek? Ya, kenapa? Saya berani berkata demikian. Karena melalui banyak cerita kegagalan yang dialami, banyak orang ketemu Tuhan loh, saudara.
Betul enggak, saudara? Ya, orang mengalami kegagalan, orang mengalami hal yang tidak baik dalam hidupnya. Dan kalau dia, perhatikan, merespon dengan baik. Berapa banyak orang akhirnya ketemu dengan Tuhan? Berapa banyak orang akhirnya ngalami Tuhan, saudaraku? Anda ingat seorang yang bernama Helen Keller, yang saya pernah tunjukkan foto atau videonya dalam satu khotbah saya. Helen Keller ini adalah seorang wanita yang dilahirkan dengan cacat permanen, tetapi cacatnya ini bukan cuman buta gitu, tetapi dia itu multi. Artinya dia buta, tidak bisa melihat, dia tuli, dan kalau tuli ya jelas dia itu bisu, nggak bisa bicara. Ya, Anda bisa bayangkan kondisi yang dia alami, ya, multi cacat. Apa yang terjadi dengan orang yang seperti itu kalau kita berpikir bagaimana masa depannya, bagaimana kehidupannya, ya udahlah, orang yang kayak gitu pasti punya masa depan yang suram, pasti nggak bisa ngapa-ngapain, gitu kan, saudara? Ya, karena orang hanya terbatas kepada cacatnya itu. Tetapi Helen Keller itu, dia itu bisa berkata demikian, I thank God for my handicap. Handicap itu cacat ya. Aku bersyukur buat cacatku. Anda tahu dari seorang Helen Keller yang multi cacat ini, akhirnya dia bisa menjadi seseorang yang dipakai menjadi motivator bagi banyak orang. Sedangkan berapa banyak orang dalam kondisi tubuh normal, semuanya baik, tetapi dia kehilangan motivasi kehidupannya. Bagaimana bisa seorang Helen Keller yang dia buta, yang dia tuli, yang dia bisu, dia bisa menjadi seorang motivator terkenal. Hidupnya berdampak bagi banyak orang. Berapa banyak orang hidupnya normal, tetapi tidak membawa dampak apa-apa bagi orang-orang di sekitarnya. Malah bikin masalah, saudara. Ya, dia berkata, I thank God for my handicap. Karena dengan cacatku ini, ya, dengan cacatku ini aku menemukan diriku sendiri. Aku menemukan arti hidupku, dan terakhir dia berkata, aku menemukan Tuhanku. Ayo saudara, belajar memberikan respon daripada reaksi. Ya, kita belajar bukan apa yang terjadi, masalahnya fisik yang terjadi pada kita, tetapi persoalan utamanya adalah within us, apa yang ada di dalam hati, yang di dalam hidup kita ini loh, saudaraku. Ya, biarkan semua yang terjadi itu boleh membawa ending yang baik dalam kehidupanmu. Seperti kisah Helen Keller tadi. Melalui cacatku, aku bisa mengenal diriku. Aku bisa mengenal kehidupan, dan aku bisa menemukan Tuhanku. Apakah saudara sudah menemukan Tuhan melalui setiap masalah yang terjadi? Ya, kalau Anda justru kehilangan Tuhan, kehilangan pengharapan lewat masalahmu yang terjadi, maaf, itu satu kebodohan, saudara. Itu bukan kehendak Tuhan. Dia bukan Bapa yang memberikan batu kepada anaknya yang meminta roti. Ya, ayo saudaraku, responi dengan baik, perhatikan apa yang terjadi di dalam kita. Dan berikutnya, Anda dapat mengubah diri Anda dengan mengubah apa yang masuk dalam pikiran Anda. Nah, ini penting, saudaraku. Ya, jadi kita belajar untuk melihat sesuatu bukan sebagaimana apa yang terjadi itu, tetapi kita melihat segala sesuatu itu sebagaimana pola pikir atau pandangan kita. Ya, contoh ketika orang itu melihat satu tumpukan sampah. Kalau orang pada umumnya lihat sampah apa? Ah, jijik, ah, kotor. Sebagian besar orang bilang, ah, sampah bisa buat apa? Tetapi kalau orang punya pikiran yang baik, orang punya pikiran yang benar, ya, terlebih kalau di sini saya melihat banyak pemimpin-pemimpin. Anda Tuhan pilih menjadi seorang pemimpin.
Bagi seorang pemimpin itu harus bisa melihat bahwa masih ada hal-hal yang berguna dalam setiap hal yang tidak baik. Di antara sampah-sampah itu kita masih bisa menemukan hal-hal yang baik. Ya, ketika kita memiliki pola pikir yang benar. Contoh, saudara, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Siapa yang pernah berpikir dari seorang nelayan yang tidak berpendidikan, seorang nelayan yang hanya orang yang sederhana, tetapi di tangan Tuhan, nelayan-nelayan itu menjadi orang-orang yang bisa memutarbalikkan dunia ini, yaitu orang-orang yang menjadi murid-murid Yesus, saudara. Luar biasa. Ya, saudara, ada satu quotes. If you think you are beaten, you are. If you think you are dare not, you don't. If you'd like to win, but you can, it's almost certain you won. Ya, jika Anda pikir Anda dipukuli, memang begitu. Ini kembali lagi ke pikiran ya, hati-hati ya. Jika Anda berpikir Anda tidak berani, Anda tidak berani. Jika Anda ingin menang, tetapi tidak bisa, hampir pasti Anda menginginkan itu. Sekarang saya mau tanya kepada saudara yang hadir, Anda ingin berhasil enggak? Yang mau berhasil, lambaikan tangan, saudara. Anda mau menang? Amin. Ya, ayo pikirkan yang benar, pikirkan yang baik. Ya, Anda dapat mengubah diri Anda dengan mengubah apa yang masuk dalam pikiran Anda. Berikutnya, saudara, sebenarnya kalau disimpulkan di dunia ini, perhatikan di slide itu ya, hanya ada dua macam orang, saudara. Ya, dua macam orang itu apa, saudara? Yang pertama, yang berpikir apa? Yang berpikir tidak mungkin dan yang berpikir mungkin. Ayo, Anda yang mana? Jujur, jawab dalam hati ya. Yang selalu mikirnya nggak bisa, nggak mungkin, angel, ya. Atau orang yang selalu berpikir, bisa, aku bisa lakukan ini. Tuhan pasti buka jalan, Tuhan pasti menolong. Hati-hati, saudara, karena 90% input pikiran Anda itu negatif. Karena itulah perlu difilter. Lewat apa? Lewat firman. Ya, beberapa hari ini kita dikagetkan dengan satu peristiwa di Pematang Siantar ya. Jadi awal mulanya ini ada seorang wanita yang mengalami kegagalan dalam kehidupannya. Dia gagal dalam rumah tangga dengan suami pertama, lalu dia cerai dan dia menikah lagi, yang kedua dia gagal maning. Stres. Sampai akhirnya dia berusaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, tetapi dia berkiblat kepada pengajaran yang salah. Diisi dengan doktrin yang salah. Pikirannya diisi dengan hal-hal yang salah. Sampai akhirnya dia itu menjadi seorang yang radikal, dia punya kebencian kepada pemerintah, kepada aparat. Ya, kenapa kok ulama ditangkap, kenapa kok Rizik ditangkap, ya, dia mau membela dan akhirnya karena kebencian itu sampai satu kali dia pas naik motor di jalan lihat polisi, mau ditabrak loh polisinya. Itu loh, saudara. Kalau kita nggak baik-baik menjaga pikiran kita, input yang masuk yang tadi saya bilang 90% itu keliru. Sampai akhirnya meleset nabrak polisi, nekat tabrakin ke kantor polisi, masuk sampai ke ruangan. Ternyata benar ketika diperiksa secara kejiwaan, awal mulanya karena dia stres, saudaraku. Ya, coba kembali lagi ke slide tadi, klik sekali lagi. Bila Anda mengubah input, Anda sedang mengubah output. Ya, pastikan hanya firman, hal-hal yang baik, ya, pengaruh dari orang-orang yang baik. Kalau Anda mau berhasil, kumpullah dengan orang yang berhasil. Kalau Anda mau cinta Tuhan, kumpullah dengan orang-orang yang cinta Tuhan. Kalau Anda mau bertumbuh, kumpullah dengan orang-orang
yang rindu untuk bertumbuh. Kalau Anda mau semangat, bergabunglah dengan orang-orang yang semangat, saudaraku. Ya, berikutnya, keunggulan seseorang pemenang bukan pada bakat atau bawaannya. Nah, jadi kalau bicara tentang potensi, bakat, IQ yang tinggi, atau karisma itu nomor 2, nomor sekian. Tetapi keunggulan seorang pemenang itu dimulai yaitu dalam sikapnya, saudara. Perhatikan sekali lagi sikap kita. Kemampuan, next, adalah apa yang Anda bisa lakukan. Motivasi menetapkan apa yang Anda lakukan. Tetapi sikap menentukan sebaik apa Anda melakukannya. Yang menangkap katakan amin, saudaraku. Ya, ada satu quotes yang bagus, saudaraku. Saya menangkap sesuatu yang baik, ya. Life's battles don't always go to the stronger or faster man, but sooner or later, the man who wins is the man who thinks he can. Pertempuran hidup tidak selalu pergi ke orang yang lebih kuat atau lebih cepat. Sekali lagi perhatikan ya, bukan kekuatan kita. Tetapi Tuhan selalu membawa kita kepada satu, mengajar kita untuk kita selalu andalkan Tuhan. Perhatikan selanjutnya, tetapi cepat atau lambat, orang yang menang adalah orang yang berpikir bahwa dia bisa. Ya, ayo kita robah. Saudara, saya pernah sampaikan hal yang berikut ini, ya. Saya tampilkan sekali lagi. Sikap dan bakat itu bergandengan tangan. Bicara variabel tetapnya itu bakat ya. Ya. Jadi bakat orang yang hebat, potensi yang hebat, ini kita bicara tentang orang punya bakat atau talent yang luar biasa. Tetapi kalau sikapnya bejat, itu hanya menghasilkan pribadi yang buruk. Ketika dibarengi dengan sikap buruk akan menghasilkan pribadi yang biasa. Ketika dibarengi dengan sikap yang biasa saja, itu hanya pribadi yang baik. Tetapi tahukah Anda, bakat yang hebat ketika dibarengi dengan sikap yang baik, ya, akan menghasilkan pribadi yang hebat. Saudara, jadilah pribadi yang hebat ketika bakatmu dibarengi dengan sikap yang baik. Definisi sikap. Yang pertama, sikap adalah pelopor atau motor dari diri kita yang sesungguhnya. Bagaimana tadi seorang Helen Keller, dia bisa menang, ya memang semuanya itu ada proses ya saudaraku. Memang proses ketika dia bangkit dari keterpurukan, dari keadaannya itu memang tidak mudah. Tetapi yang kita mau belajar adalah bahwa sikap ini penting. Ya, keadaanmu sekarang, ya jangan izinkan itu menjadi penghambat untuk engkau punya semangat dalam kehidupan saudara. Ya, miliki sikap itu menjadi motor. Berikutnya, sikap berakar di dalam batin dan berbuah keluar. Sikap adalah teman terbaik atau musuh terburuk kita. Ya, yang nomor 3 ya. Kalau Anda yang dulu di A1 ingat rumus fisika ini, saudaraku, bahwa F aksi sama dengan F reaksi. Ya, kalau misalnya Theo pukul tembok, ya di sini yang paling kekar saya lihat soalnya Theo gitu ya. Kalau Theo ini pukul tembok dengan kekuatan pukulan 5 kg, maka tembok akan balas Theo dengan 5 kg. Ya tangannya sakit kalau pukul tembok gitu kan. Ya tapi seperti itu, bagaimana sikap kita? Sikap itu bisa jadi teman terbaik bagi kita. Tapi ada orang yang maaf ya, sikapnya itu jelek banget gitu loh saudara. Ya, pikirannya kok seringkali hanya negatif dan negatif. Ayo saudaraku, jadikan sikapmu itu menjadi teman terbaik. Kalau tahu itu salah, kalau tahu selama ini kita keliru, ayo kita itu berubah. Ayo kita bertobat. Masih ada kesempatan untuk kita memperbaiki sikap kita, saudara. Berikutnya, sikap lebih jujur dan lebih konsisten daripada kata-kata. Nah, ini yang nomor 5 ini, yang menarik. Sikap adalah hal yang menarik orang lain kepada kita atau menjauhkan mereka. Ya, bagaimana
sikap kita ini? Apakah menarik orang datang kepada kita? Kalau kita menarik, sikap kita baik dan menarik orang datang kepada kita, maka sesungguhnya kesuksesan itu ada di depan saudara. Kalau Anda bisa berhubungan baik dengan orang, saya pernah sampaikan bahwa itu akan membuka pintu berkat bagi saudara. Jangan salah loh, orang berhasil itu bukan melulu karena dia pinter. Saya tunjukkan nih. Next, Stanford Research Institute. Mereka mengungkapkan bahwa kesuksesan ditentukan oleh 12,5% pengetahuan. Cuman 12,5% pengetahuan. Di dalamnya juga bakat, talent tadi ya. Tetapi kesuksesan itu dikuasai atau ditentukan oleh 87,5% kemampuan untuk berhubungan. Tentunya berhubungan dengan orang lain, saudaraku. Ya, penemuan dari 16.000 eksekutif, high achiever, ya, itu karena dia orang-orang berprestasi, maksudnya dia itu karena memiliki good attitude, memiliki sikap yang baik. Sementara sebaliknya, orang yang tidak berprestasi itu karena sikapnya jelek, saudara. Ya, jadi meskipun Tuhan kita baik, Tuhan kita punya rancangan yang terbaik bagi kita, tetapi kalau kita gagal untuk memperbaiki sikap kita nggak punya sikap yang baik, ya nggak bisa, saudara. Ya, wah waktunya kok cepat sekali ini ya. Oke, berikutnya, mari kita belajar ya. Ada 3 model sikap. Saya akan tutup dengan slide ini, saudara. Ya, yang pertama adalah sikap positif. Akan menghasilkan hal-hal yang positif dalam kehidupan kita. Kalau berbicara tentang pekerjaan, berbicara tentang pelayanan, sebenarnya kita bisa membaca orang ini sikapnya seperti apa. Orang yang punya sikap positif ini, maka pekerjaannya akan menjadi ringan, menyenangkan. Demikian juga ketika dia mendapat tanggung jawab pelayanan, itu bukan beban, saudaraku. Ya, nggak lagi jadi beban, tetapi ada satu sukacita, ada satu kegairahan, saudaraku. Ya, lalu sikap acuh tak acuh akan menghasilkan hal yang rata-rata saja. Kalau berbicara pekerjaan, pelayanan, tugas, itu akan menjadi satu hal yang membebani. Apalagi kalau orang itu sikapnya negatif. Yang ketiga, akan menghasilkan hal yang negatif pula. Maka pekerjaannya, pelayanannya akan menjadi siksaan dan merasa tidak perlu. Mari saudara, kita memilih sikap yang baik, sikap yang benar, supaya di tahun ini kita bisa melihat hidup kita itu berhasil karena Tuhan. Paradigma yang baru itu berasal dari Tuhan, bagian kita adalah kita memperbaiki sikap kita. Ya, saya terus berdoa biarlah firman yang kita terima, ya, itu sungguh-sungguh terus mengupgrade kehidupan kita ya, saudaraku. Kita semakin baik, kita semakin mengerti kehendak Tuhan, dan kita memiliki attitude, memiliki sikap yang benar.